Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat mahasiswaku SD Trianandra semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kalian dalam kondisi sehat-sehat selalu. Pada malam hari ini puasanya juga diberikan kelancaran, tidak kurang suatu apapun. Selamat malam buat Ayun Febriana. Selamat malam. Suara saya bisa didengarkan nggak, Ayun? Mohon informasi untuk suara saya, apakah bisa didengarkan cukup jelas atau kayak kemarin ya, hari Rabu kayaknya pas hari Rabu itu kok banyak kendala ya, padahal kondisi tidak hujan. Iya, dengar maksudnya eh, kemresek atau tidak jelas gitu, maksud saya seperti itu. Ya, selamat malam Jinindra, selamat malam Adinda Sakila. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sebelum mengawali perkuliahan pada malam hari ini, untuk yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga eh, teman-teman diberikan kekuatan ya dan kesehatan sehingga kita semua kuat dalam menghadapi cobaan pandemi COVID-19 ini. Sehat semuanya. Dan karena ini merupakan kuliah ke-13 yang besok Minggu sudah hari raya, ini pertemuan terakhir sebelum hari raya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh mahasiswa Trianandra semuanya, dan semoga puasanya tidak banyak yang bolong. Kalau yang cewek pasti ada bolongnya ya. Saya harap yang cowok tidak bolong-bolong ya. Oke, selamat malam buat Susanti Faridah, kemudian Anissa Nurhayati, kemudian Yahro Maftuhah. Selamat malam. Semoga suara saya bisa didengarkan dengan baik ya di tempat teman-teman ya. Kita nanti perkuliahan ini setelah Lebaran masih ada 2 kali pertemuan lagi. Setelah 2 kali pertemuan nanti libur 1 minggu untuk minggu tenang sebelum persiapan ujian. Kemudian UAS ya, ujian akhir semester. UAS ini kalau tidak salah kemarin rencana saya tanggal 21 ya, kalau tidak salah ya, artinya antara 21 dan 28. Jadi kalau nanti kita masuknya tanggal 1 Juni, berarti ujiannya tanggal 21 Juni. Tapi kalau kita masuknya tanggal 8 Juni, berarti ujiannya tanggal 28. Karena pengumuman libur dari pihak kampus belum ada, jadi saya belum bisa memberikan kepastian, hanya saya memberikan ancer-ancer ya.
Kalau tidak 21, 28 lah ujiannya. Oke, seperti itu. Oke, selamat malam buat Jinendra, kemudian Raya. Mohon maaf lahir batin sama-sama. Kalau ada saya ada salah, saya mengucapkan mohon maaf kepada kalian semuanya. Mahasiswaku semester 4 semuanya keseluruhan, ya, terhadap kesalahan saya yang baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Oke, next. Kita akan berbicara membahas tentang perilaku organisasi dalam manajemen. Salah satunya adalah manajemen tradisional. Ya, manajemen tradisional itu setiap individu memiliki perilaku tertentu dalam perencanaan organisasi, pergerakan, dan pengawasan, atau biasa disingkat dengan POAC, ya, POAC, ya. Setiap kelompok mempunyai karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok, instansi atau unit kerja. Ya, maksudnya di sini adalah manajemen tradisional itu manajemen yang pada mulanya itu mulanya berkembang secara alamiah, ya, hanya berorientasi pada fisik, yaitu siapa yang berkuasa, dialah yang menjadi pemimpin atau manajer. Dan manajemen ini berprinsip pada garis keturunan, ya. Jadi manajemen tradisional itu lebih ke apa ya? Kalau bahasa politik itu nepotisme, ya. Siapa yang berkuasa maka dia akan menjadi pemimpin atau manajer. Dan manajemen berprinsip pada garis keturunan, ya. Jadi kalau mbahnya itu sudah menjadi pemimpin atau manajer, anaknya jadi manajer, kemudian cucunya jadi manajer juga, nah, seperti itu. Ya, selamat malam Hardiansah, Koko. Ya, jadi manajemen tradisional itu seperti itu. Jadi lebih banyak pada garis keturunan, ya. Siapa yang berkuasa pada saat itu, siapa yang punya garis keturunan, ya dia yang akan jadi pemimpin. Tapi beda dengan di hutan, hukum rimba, ya, siapa kuat dia menguasai. Tidak seperti itu juga, ya. Oke, saya minum dulu, ya. Tidak seperti itu juga bahwa kuat di sini dalam arti kuat pengaruh, kemudian kuat secara finansial di dalam keluarga, sehingga dia bisa menguasai keluarganya, ya. Ada rancangan kerja manajemen tradisional, ya. Ada beberapa rancangan kerja manajemen tradisional, ya. Yaitu adanya perbedaan yang mencolok antara pekerjaan, thinking, serta doing, ya. Jadi pekerjaan yang berpikir atau dipikir dengan pekerjaan yang dilakukan, ya, atau doing. Ya, di manajemen tradisional seperti itu. Ada bedanya antara pemikir dan pekerja, maksudnya seperti itu, ya. Kemudian rancangan kerja manajemen tradisional itu staf pembantunya punya tanggung jawab untuk menentukan kewajiban pekerja, prosedur, serta metode untuk melakukan pelaksanaan pekerjaan, merinci mekanisme kerja, menentukan langkah yang harus diambil, serta aturan yang harus ditaati, ya.
Jadi manajer dan staf pembantunya itu punya tanggung jawab semuanya, ya, menentukan semuanya, kewajiban-kewajiban pekerja, prosedur serta metode dalam pelaksanaan pekerjaan, memperinci mekanisme kerja, menentukan langkah yang harus diambil, serta aturan-aturan yang harus ditaati. Itu manajemen tradisional itu seperti itu. Jadi kekuasaan manajer itu sangat besar, ya. Tetapi uh, urean tugas yang tidak termasuk dalam uraian tugas pekerja itu langsung diberikan kepada pemimpin, ya. Jadi yang tidak termasuk dalam uraian tugas karyawan itu dibebankan kepada pemimpin. Terserah mau gimana, terserah dari pemimpin. Ya, manajemen tradisional biasanya seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya tak melihat absennya. Sinyalnya baru susah, Pak. Aduh. Hujan apa ya, Jinendra? Hujan nggak? Semoga tidak hujan ya. Kalau hujan memang, kalau di sini tadi hujan sore, cuman sekarang sudah tidak eh, begitu deras, tapi ya masih masih gerimis-gerimis kecil gitu. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Tapi saya harap perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar ya, bisa berjalan lancar. Eh, Teman-teman bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Eh, Tulisan-tulisannya bisa terbaca dengan baik ya. Kalau suara sudah tidak bisa didengarkan, apalagi gambar, wah sudah nanti bukan lagi kuliah ya. Jadi saya minta reportnya, suara saya bagaimana, kemudian tulisan materi kuliahnya terbaca enggak. Saya khawatir enggak terbaca ya. Karena kemarin sempat berhenti-berhenti di kuliah yang semester 6 kemarin waktu konsultasi TA itu seperti itu, gambarnya apa berhenti-berhenti sehingga buffering ya, sehingga kemarin kesulitan. Tapi bagaimanapun tetap harus kita usaha untuk memperlancar bagaimana kuliahnya bisa lancar. Makanya saya minta report dari teman-teman ya, jangan sampai kejadian kemarin terjadi, jadi suara tidak jelas, kemudian materi kuliahnya tidak kelihatan ya begitu ya. Habis ujian, Sakila juga habis hujan. Ya, kalau habis hujan biasanya sinyalnya malah bagus kalau habis hujan. Ya, karena udara bersih ya biasanya sinyal bagus. Tapi kalau dalam proses hujan biasanya sinyalnya memang tidak terlalu bagus. Teori dalam manajemen tradisional itu sumber daya manusia dianggap sebagai fungsi produksi bagi produktivitas ya. Nanti sumber daya manusia atau SDM itu sebagai fungsi produksi yang berguna bagi produktivitas. Sumber daya manusia juga dianggap punya banyak sifat negatif ya. Dan uang merupakan alasan utama seseorang untuk bekerja. Ya, dimana beda uang memang orang bekerja itu kan untuk mencari uang ya. Memang seperti itu. Tapi ada beberapa teori yang tidak yang bisa menghapus itu. Jadi dia bekerja bukan karena uang, tapi karena aktualisasi diri. Ya, bisa juga sih seperti itu. Tergantung masing-masing orangnya ya. Kemudian next selanjutnya
manajemen strategik, ya, manajemen strategik. Setiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentu visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi, maupun pengendalian strategi. Ya. Ada beberapa teori yang mengatakan tentang manajemen strategis. Ya. Manajemen strategis itu adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Ya. Manajemen strategis adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut. Ya, itu untuk manajemen strategis. Jadi di dalam manajemen strategis ini aktivitas manajemen tertinggi biasanya disusun oleh dewan direksi, ya, dewan direksi dan dilaksanakan oleh CEO, SAM atau tim eksekutif organisasi tersebut. Ya, CEO ini menjalankan kebijakan yang sudah ditentukan oleh dewan direksi. Sama ketika contoh misalnya presiden ini menjalankan garis-garis besar haluan negara, ya, ini sebagai rule of the game-nya, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rule of the game-nya, kemudian penerapannya presiden itu sebagai CEO-nya, ya, dengan tim eksekutif organisasi, ya, menteri-menterinya itu. Bagaimana menteri-menteri ini bisa menjabarkan apa-apa yang sudah disusun direksi dengan arahan dari CEO, ya, seperti itu. Jadi arahan dari presiden. Manajemen strategis juga bicara tentang gambaran besar. Ya, inti dari manajemen strategis adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan paling efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Ya. Jadi manajemen strategis ini untuk mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Ya, di sini memang manajemen strategis sudah sedikit meningkat, naik daripada manajemen tradisional, ya. Kalau tadi di dalam manajemen tradisional bagaimana perusahaan ini dipimpin oleh orang-orang yang kuat di dalam keluarga itu, ya, hierarkis kekeluargaan. Jadi teman-teman paham ya antara perbedaan antara manajemen tradisional dan manajemen strategis, ya. Saya harap perbedaan-perbedaan ini tahu sehingga di mana kelemahan-kelemahannya. Sinyal susah Pak di kampung. Memang pulang ke Wonosobo atau masih di Solo ini, Susanti Farida? Yaro, sinyalnya Pak putus-putus. Ya kalau putus cari lagi yang baru aja, ya. Aduh, memang berat kalau musuhnya penerima sinyal di daerah-daerah yang minim sinyal, ya.
di daerah-daerah yang minim sinyal ya, waduh berat. Ya tapi saya berharap banyak lah apa yang dengan keterbatasan yang ada justru bisa menjadi penyemangat kalian untuk bisa kuliah secara maju ya. Ada kok teman-teman kalian yang berada di kota kemudian secara finansial itu kuat ya, tapi tidak pernah mengikuti perkuliahan saya ya. Justru teman-teman dengan keterbatasan sinyal, mungkin keterbatasan kuota, tapi tetap semangat mengikuti perkuliahan saya. Ini saya salut dengan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ada Susanti Farida, ada Dinda Sakila, ada Ayun Febriana, kemudian ada Jinindra, Anissa Nurhayati. Anissa Nurhayati itu kan daerah Solo ya. Ya, saya harap lancar-lancar aja ya karena Solo kan kota besar. Otomatis sudah 4G di Solo ya. Kemudian ada Verayani, Verayani atau Raya. Kemudian yang belum saya sebut siapa? Ardiansa Koko. Kemudian Adinda Sakila, Jaro, ya, Jaro. Kalian punya semangat untuk kuliah dengan keterbatasan yang ada ya. Keterbatasan sinyal ini memang sudah sangat membatasi, tetapi semoga semangat Anda ini mengalahkan sinyal yang ada ya. Ya. Oh sudah pulang ke Kretek ya Wonosobo ya. Ya kalau sudah di Kretek ya saya nggak bisa komentar. Tapi kalau di daerah Kledong mestinya apa sinyalnya kuat ya kalau di daerah Kledong ya karena di sana banyak BTS ya, di Kledong daerah Kretek. Tapi kalau di daerahnya si Susanti Farida saya nggak tahu. Jangan lupa kalau balik ke sini bawa tempe mendoan ya. Kan kini mampu. Oke, buat teman-teman kita lanjut kuliahnya. Manajemen berdasarkan sasaran ya. Setiap individu atau kelompok memiliki interest tertentu dalam menentukan sasaran kerja. Tiap unit bahkan sasaran organisasi ya. Manajemen berdasarkan sasaran ini biasa disebut manajemen by objektif ya. Manajemen by objektif itu yang tertulis tadi, manajemen berdasarkan sasaran. Ya, dia dikenalkan pertama kali oleh Peter Drucker dalam bukunya The Practice of Management pada tahun sekitar 1954 lah. Ya, saya itu manajemen berdasarkan sasaran ini lebih banyak orang menggunakan manajemen by objektif atau disingkatnya dengan MBO ya. Dalam manajemen by objektif ini pembahasan, evaluasi dan riset ya banyak sekali itu ya. Jadi jenis-jenis yang dikembangkan oleh MBO ini, jadi saya tadi kan mengatakan bahwa MBO ini banyak melakukan pembahasan, evaluasi dan riset ya. Dan banyak program jenis MBO yang telah dikembangkan dalam termasuk manajemen yang berdasarkan hasil ya. Tadi kan berdasarkan sasaran. Ada yang dinamakan manajemen berdasarkan hasil atau lebih banyak orang mengenal itu manajemen by result ya. Kemudian manajemen sasaran, goals management ya. Perencanaan dan peninjauan kembali pekerjaan ya. Itu ada work planning and review. Jadi perencanaan peninjauan kembali pekerjaan. Jadi ada semacam kita sudah kasih pekerjaan,
kemudian diperlihatkan pekerjaan itu, bagaimana hasil dari pekerjaan itu ya, itu masuk di dalam peninjauan kembali pekerjaan atau review. Ya, sasaran dan pengendalian atau goals and controls ya. Dan masih banyak lagi lah. Ya, jadi teman-teman sudah bisa mengetahui apa yang dinamakan dengan manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan sasaran ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan itu di live chatnya. Kalau mau ada yang pertanyaan, izin kenapa ini Pak Heri Susetio ya. Jangan lupa ya, tiap 10 menit Anda absen lagi, dan jangan lupa absen di siakat ya. Absen di siakat ini yang paling penting kan. Kemarin kan saya berikan 50% itu untuk siakat. Jadi siakat kan setiap saya upload di siakat waktunya kan panjang toh, bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Ya segera aja di absen. Kalau Anda tidak bekerja, Anda langsung absen. Jadi terbaca di siakat ya. Kalau Anda tidak pernah masuk di siakat, wah saya nggak bisa bantu lagi karena ini kan dari Semarang ya. Jadi Anda sudah dengan kuliah online ini kan absennya kan lebih panjang ya. Jadi mau Anda bekerja malam, mau Anda bekerja siang, semua bisa absen karena absennya kalau tidak salah itu 24 jam ya. 24 jam setelah saya upload video saya di siakat. Jadi biasanya saya upload itu 1 jam setelah kita selesai perkuliahan. Setelah 1 jam baru saya mengupload videonya. Biasanya seperti itu. Oke, buat teman-teman Wonosobo kok diem aja ini? Gimana Wonosobonya? Ya, semoga Wonosobo, wah kalau hujan-hujan gini sampai berapa derajat di Wonosobo ya? Biasanya kalau sudah pas sahur itu antara jam 3 sampai jam 5 pagi biasanya dingin banget ya. Biasanya kalau saya waktu di Temanggung, kalau sahur gitu biasanya kemulan ya kemulan, sama seperti ketika ada di ya Yaro. Gimana kabarnya Yaro? Bapak Bapak Ibu sehat? Semoga sehat ya. Oke, kita bicara tadi masalah manajemen by objektif ya. Di dalam manajemen by objektif itu metode penilaian karyawan yang berorientasi pada pencapaian sasaran kerja ya ada juga. Jadi manajemen by objektif ini berkenaan dengan penetapan prosedur formal atau semi formal ya. Dimulai dari penetapan tujuan dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan ya. Jadi buat teman-teman yang tadi kita sudah bicara tentang manajemen tradisional, kemudian manajemen strategis, manajemen by objektif, dan ini lebih meningkat lagi ya. Lebih banyak item-item yang harus diterapkan di manajemen by objektif ya.
Oke, next kita akan masuk ke selanjutnya, manajemen mutu terpadu atau TQM ya. Manajemen mutu terpadu atau ke TQM. TQM itu Total Quality Management. TQM ya. TQM itu Total Quality Management ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia manajemen mutu terpadu ya. Manajemen mutu terpadu ini kalau disingkat MMT ya. Manajemen mutu terpadu. Yaitu merupakan satu sistem nilai yang berdasar yang mendasar ya. Suatu sistem nilai yang berdasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dalam dalam jangka panjang dengan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan. Ya, itu manajemen total quality management atau manajemen mutu terpadu ya. Jadi total quality management TQM ini adalah tujuannya adalah kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana dia mengatur banyak orang, prosedur ya, prosedur dari setiap orang yang berusaha keras untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi semua dilakukan untuk apa? Untuk kepuasan pelanggan. Ya. Untuk kepuasan pelanggan. Jadi kalau di dalam TQM itu ada tagline lah, model sekarang tagline itu pembeli adalah raja ya, pembeli adalah raja, yaitu maksudnya adalah pembeli itu harus dilayani sebaik-baiknya, tidak boleh marah ya, kemudian tidak boleh bersengut, tidak boleh jutek ya, karena pembeli adalah raja. Jadi diperlukan seolah-olah Anda raja, Anda berhak melakukan apapun, menanyakan apapun di dalam toko ini gitu. Ya kadang-kadang kan pekerja kan juga ya, ada yang lagi PMS ya, atau lagi ada masalah, sehingga ya jutek itu mungkin bisa keluar juga ya, jadi pegawai itu kan tidak semua dalam kondisi good fresh ya, tidak dalam kondisi bagus semuanya ya, good mood. Kadang-kadang ada ketika mau berangkat bekerja, dia sebelum berangkat padu karo yange gitu kan. Nah ini kan membuat mood dia kan hilang, sehingga ketika melayani pelanggan ini kan jutek, kemudian atos, nggak enak, nyebelin. Nah ini apalagi dalam kondisi situasi seperti ini ya, semuanya dikendalikan oleh medsos ya. Wah, jangan main-main ya, karena kekuatan netizen ini kan kalau orang mengatakan maha benar netizen dengan segala hujatannya ya kan. Ya. Coba Anda lihat kejadian kemarin ya, Indra Kalista kalau nggak salah ya, yang dia kemudian ngomong gitu, kemudian dia diklarifikasi di podcastnya Deddy Corbuzier. Tapi Anda lihat ketika dia mengatakan di Deddy Corbuzier, saya itu tidak pernah
ikut podcast. Saya itu orangnya introvert. Saya sulit untuk ngomong dan ngomong tidak dipikir, akhirnya keluar seperti itu aja. Kalau saya melihat dari video dia bukan seorang yang introvert ya, karena dia ngomongnya lancar. Kalau introvert jelas-jelas ngomong nggak lancar. Kalau orang introvert itu biasanya lancar ketika WA-an ya. WA-an tuh biasanya di grup itu ada orang yang kalau ketemu diem, nggak pernah ngomong. Tapi kalau di WA, eksis terus ya. Di eksis terus, ngirim-ngirim apa, kiriman dari siapa dikirim, apa informasi dikirim gitu. Tapi ketika dia ketemu, dia pendiam. Nah, itu introvert. Tapi kalau kondisinya kemarin kan dia ngomongnya lancar gitu, introvert ya. Kalau saya mending dia mengucapkan permohonan maaf aja, cukup, tidak usah ditutup-tutupi dengan seolah-olah dia nggak tahu apa-apa gitu, dia bodoh kok. Ya jadi maafkan aja. Kalau Anda meminta maaf ya insya Allah lah bisa dimaafkan ya. Itulah kehebatan netizen saat ini ya. Ya, ini juga terjadi pada manajemen mutu terpadu atau eh, total quality management ya. Total quality management atau TQM. Bahwa pembeli adalah raja ya. Dengan adanya pembeli adalah raja ya otomatis kita harus tahu diri, harus menempatkan diri kita. Ketika sudah masuk di dalam pekerjaan ya hilangkan segala urusan pribadi Anda ya, hilangkan apa yang menjadi beban pikiran Anda, fokus pada pekerjaan Anda, fokus dalam melayani pelanggan kan gitu. Jadi tidak kemudian malah pekerjaan Anda jadi apa, eh, jadi nggak baik ya. Karena apa, Anda sudah berangkat dari rumah sudah dengan membawa apa, membawa perasaan yang tidak enak ya, membawa perasaan yang tidak enak sehingga jutek dalam melayani pelanggan, kemudian kasar, eh, atau bahkan kadang-kadang ngomongnya apa, semacam ngawur gitu ya, ngomong asal ngomong aja. Nah itu kan nanti kalau di video, wah itu bisa jadi masalah ya. Rata-rata video ini kan video yang beberapa kali keluar ini kan banyak video-video yang negatif ya, termasuk yang ada di kemarin penjual gorengan itu yang Rizal apa siapa yang kemudian sampai terjatuh itu kemudian dibuat tertawaan tuh akhirnya ya karena kekuatan netizen nggak nyampe 24 jam langsung terkena itu yang melakukan pembulian itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda sebagai pekerja dan masuk dalam manajemen mutu terpadu atau total quality management ini ya harus betul-betul dilihat kembali bahwa bagaimana perasaan Anda. Ya. Anda harus bisa membedakan antara pekerjaan dan urusan pribadi. Ya. Eh, Sama kalau saya dengan teman-teman atau saya dengan dosen atau saya dengan admin itu marah itu ya karena profesional aja. Saya sebagai dosen, Anda sebagai mahasiswa ya. Kalau saya marah ya itu memang saya harus marah gitu. Tetapi terlepas marah saya bukan malah pribadi ya. Pasti ada masalah dengan institusi ya. Jadi bukan karena saya nggak senang si A, si B, si C, terus tak C, nggak. Saya nggak pernah seperti itu. Saya ya apa yang Anda bisa laksanakan ya saya berikan apresiasi ya, dan seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman semuanya.
mahasiswa Trianandra semuanya di perkuliahan perilaku organisasi. Nanti ujian disiapkan ya, ujiannya itu streaming, jadi seperti ini ujiannya. Kemudian jawaban itu ditulis tangan ya, jawaban itu ditulis tangan. Kemudian Anda foto jekrek gitu, nah kemudian dikirim ke saya ya, bisa lewat Google Drive di si akad atau lewat email saya ya. Jadi ditulis tangan, jadi tidak diketik, karena paling tidak Anda punya usaha, walaupun saya tahu persis ujian Anda pasti akan copy paste ya, itu pasti. Tetapi kalau Anda dengan menulis itu paling tidak Anda sudah berusaha ya, belajar ya. Jadi tidak hanya mengambil bahan dari internet kemudian di copy kemudian di print, tidak. Saya ingin Anda juga ada usaha untuk mengerjakan itu dalam bentuk tulisan. Oke, bisa dipahami ya buat semuanya. Selamat malam buat semuanya. Saya absen ulang 10 menit terakhir. Heri Susetyo, Adinda Sakila, Herdiansah Koko, Jinendra Pardana, Zahro Maftutah, kemudian Adinda Sakila, Ayun Febriana, Raya Rahma Romadhoni. Raya Rahma Romadhoni. Sinyalnya kabur ke bawah angin dulu, dalu, waduh ya. Pokoknya lebih penting semangat aja lah ya. Penting semangat aja buat teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata setahun ini bersama teman-teman. Mohon dimaafkan ya. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan kita pada malam hari ini. Tetap semangat ya, tetap semangat buat semuanya. Jangan kendor untuk menjaga kesehatan, karena saat ini kita sudah morat-marit antara PSBB dengan PSBB atau kewarganegaraan atau Pancasila. Ya, mau gimana lagi, memang kondisinya seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu perkuliahan pada malam hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.